training 2 hari ini kita akan membahas pertama tentang manajemen sumber pasokan atau strategic sourcing ya, kemudian metode supply pricing model dari Krajik, kemudian manajemen risiko vendor ya, saya itu kategorisasi vendor. Ini hari pertama. Nah, hari kedua besok kita akan membahas tentang konsep panduan vendor ya, kemitraan strategis dengan vendor audit dan inspeksi serta program pengembangan vendor. Kita mungkin selesai sekitar jam 3 atau jam 4, kita sesuaikan saja nanti, dan 2 kali coffee break sekitar jam 10 sampai jam 3, dan kemudian istirahat panjang sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Ya. Kalau background saya lebih banyak sekarang di kegiatan konsultan dan training untuk supply chain dan operation ya, khususnya di logistik dan procurement. Saya juga aktif di beberapa asosiasi, kemudian sertifikasi terakhir yang saya miliki ada sekitar 4, sebenarnya sertifikasi sudah banyak berkurang, tapi saya yang masih aktif sekitar 4, yang kurang lebih dan background saya ya. Nah, kalau kita bicara tentang vendor management, maka kita pertama itu bicara tentang strategic sourcing-nya dulu ya. Nah, ketika kita konsep strategic sourcing, mungkin jadi pertanyaan, apa sih bedanya antara ilmu vendor management dengan ilmu purchasing atau procurement-nya? Perbedaan mendasarnya adalah kalau di ilmu procurement purchasing itu kita langsung bicara tentang metode seleksi vendor, metode kualifikasi dan seleksi ya, serta penawaran vendor. Sementara kalau di vendor management kita bicara bagaimana mengelola vendor. Nah, jadi ada perbedaan mendasar. Jadi tidak tercampur-campur materinya. Kalau di procurement management atau purchasing management kita bicara tentang metode seleksi, bagaimana memilih, menyeleksi dan menilai vendor, baik dari kualifikasi dan penawarannya, kan? Nah, kalau di strategic sourcing dan vendor management, kita bicara tentang konsep mengelola vendor. Nah, konsep mengelola itu secara filosofi bisa juga diartikan bahwa vendor-vendor yang kita tetapkan kriterianya ya, dan vendor-vendor yang sudah terseleksi. Jadi batasannya di situ. Jadi kita tidak akan masuk ke wilayah bagaimana menyeleksi vendor. Kalau menyeleksi vendor itu nanti di proses procurement. Bagaimana menyeleksi, bagaimana negosiasi. Tapi kita bicara tentang sebelum dan sesudahnya. Gitu. Jadi sebelum memilih vendor, apa yang harus dikonsepkan secara strategik, dan kemudian setelah terseleksi dan terdaftar sebagai vendor, bagaimana kita membina interaksi dengan si vendor tersebut. Nah, perbedaannya di situ. Ya. Nah, karena di konsep strategic sourcing itu kita kembali lagi ke proses supply chain-nya. Nah, itu nanti kembali ke konsep supply chain yang ada di korporasinya. Ini menjadi penting karena nanti batasan supply chain prosesnya di korporasi sampai level apa, kan? Termasuk interaksi dengan proses procurement. Misalnya di beberapa perusahaan proses procurement itu ternyata lebih luas dari proses pembelian. Dia sampai masuk ke wilayah perencanaan dan sampai masuk ke wilayah manajemen rantai pasok. Kan? Tapi di beberapa perusahaan procurement itu memang dibatasi dalam area supply chain-nya sebagai pemasok kebutuhan. Ya, dia hanya menerima input dari rencana dan order kebutuhan, kemudian dia harus menghasilkan output vendor yang terseleksi dengan order yang terkelola. Kan? Nah, saya sih nggak ada Pak, nggak apa-apa dimajukan. Kita maju ya, boleh Pak. Kamu ini ya. Oke, karena tadi Pak Ibu Edia ya yang ya. Jadi SPM itu, tapi kalau sekarang implementasi sudah dilakukan ya, kan SPM itu bisa di-trace juga ke model-model di SLM-nya dan di model ERP-nya, di mapping ke situ. Si SPM itu bisa diturunkan sampai level itu. Hanya mungkin yang jadi challenge adalah pembedaannya, misalnya kayak gini, di model penagihan, model pelakuan, kadang masih dibuat sama semua gitu kan, harusnya di lapangan tuh dibedain ya, berdasarkan praktek dibedakan. Jadi misalnya kalau yang lebih rendah, lebih murah, lebih gampang kayak rutin, ya kita buat simple rutin maksudnya. Ya. Nah, kalau kita sambil lanjut ya, kita coba discuss tentang risk management. Ya. Risk management dan sistem procurement. Ya. Nah, kalau di teman-teman buyer itu kan dia hanya masukin persyaratan kualifikasi risiko yang misalnya apakah vendornya CSNS atau di assessment khusus ya tentang risiko. Itu kan nanti pas seleksi apakah vendornya di assessment khusus dulu dan dinilai
manajemen risikonya. Nah, kalau di vendor management ada membuat platform yang risiko ini, ya. Karena kan risiko itu kan sesuatu yang perlu tata kelola, ya. Dan kadang ada regulasi ya tentang keselamatan kerja, kan, keamanan perjalanan, ya. Ada standarisasi, ada best practice, ya, dan alat bantunya. Nah, manajemen risiko itu mengidentifikasi, evaluasi, dan mengelola. Misalnya kayak risiko keamanan dan keselamatan. Kita ingin menghemat biaya transportasi, gitu kan. Nah, tapi sekarang karena ada konflik regional, ya. Sekarang kan di Timur Tengah nih, yang konflik Israel dengan Palestina. Apa dampak ke kita? Shipment terganggu, kan? Kenapa? Karena kan shipment itu akan melalui terusan Suez dan nanti ketemu tuh selat itu, ya, selat yang Laut Merah, yang selat Hormuz segala macam, dan di situ zona perangnya. Nah, walaupun kita netral misalnya, tetap terganggu. Pertama misalnya ada traffic yang lebih terbatas, karena kalau kita melewati zona perang tetap tidak hati-hati, itu kejadian kayak kasusnya penerbangan Malaysia Airlines, kan, yang waktu di Rusia itu masih ada konflik antara beberapa separatis dengan pemerintah Rusia, di mana dari Uni Eropa merubah jadwal dari otoritas penerbangan internasional itu merubah rute penerbangan, tapi Malaysia Airlines masih tetap lewat itu. Akhirnya dia kena rudal tidak sengaja. Karena dari bawah rupanya pesawat pengangkut penumpang dengan Hercules pengangkut pasukan dan logistik militer tuh dari jauh sama, gitu kan, ya. Apalagi kan dulu mungkin belum ada citra satelit. Kalau sekarang kan yang perang lebih canggih-canggih, sampai pakai citra satelit, ya. Jadi mau nembak dari belakang juga pasti nyampe tujuan, gitu. Karena ternyata si peluru dan rudalnya pakai pengarah presisi, ya. Jadi kalau saya ada kunci koordinat tujuan, saya mau nembak kayak apapun nyampe, gitu misalnya. Nah, dulu kan belum. Nah, sehingga ketika kita ketemu zona konflik itu dihindari. Otomatis apa? Biaya naik. Kita bisa temukan sekarang impor barang dari Eropa biaya jadi naik karena shipmentnya naik dan risiko pengawalan tinggi. Termasuk dulu waktu ada kelompok Somalia sama. Jadi shipping line mesti menambahkan pengawalan bersenjata jadi biaya. Nah, di sini lihat, karena kita mencoba memitigasi dan hedging risiko-risiko dari mulai seleksi sampai transaksinya, ya. Ada tetapan dan prosedur tidak valid atau rancu, ya. Human error, sistemnya error, ya, dan orangnya salah baca, gitu kan. Terus diskriminatif, ada rekayasa laporan karena konflik kepentingan, misalnya. Itu problemnya di KPI, sehingga hasilnya jelek, sehingga nanti KPI kita bawa di meeting, nanti kita ungkap di meeting ke semua vendor per grup per kategori, dan waktunya bisa bulanan, mingguan, atau kondisional, ya. Dan kita bahas case-case yang sesuai target KPI dengan masalahnya, termasuk program pembinaan vendor. Kita sampaikan berapa vendor banyak accident, kenapa vendor suka terlambat, gitu, kenapa vendor secara timah bermasalah, kenapa loading unloading bermasalah. Ini musim hujan truknya bocor kenapa, gitu misalnya, ya, itu dibahas. Dan tim terkait dengan isu yang diangkat vendor hadir, ya. Misalnya tim logistik mengeluhkan tentang vendor yang ternyata mobilnya kontaminasi karena dia membawa, misalnya kita tuh pabrik makanan, tapi mobil pengangkutnya dicurigai sebelumnya bawa oli, gitu kan. Nah, itu mungkin sebelum meeting dengan vendor, user dengan procurement bicara, ngobrol dulu bagaimana procurement membuat persyaratan untuk calon-calon transporter. Jangan-jangan requirement khusus tentang mobil pengangkut makanan tidak di-declare ke vendor dengan benar, gitu. Karena kita dapat harga yang murah, hanya vendor yang baru ngirim oli, baru ngirim BBM, bawa makanan, hanya makanya kontaminasi, bisa seperti itu. Terus ada isu yang ternyata miskom antara vendor dengan tim terkait, misalnya tagihan. Ada format invoice yang harusnya diikuti oleh vendor, tapi vendor nggak sempat bagikan, gitu kan, sehingga aja setiap kali vendor nagih selalu dikoreksi invoice-nya, dan sayangnya vendornya frustasi, gitu kan,
Sehingga aja pas kita bahas di meeting, kata vendor gitu deh, daripada kami bikin invoice salah terus, padahal saya sudah bolak-balik nagih ke sini, selalu revisi sampai 3 kali, kami capek bikin invoice. Udah dari finance, tolong kasih formatnya saja, kami tinggal pakai. Misalnya, mana invoice untuk pengiriman pertama, mana invoice untuk yang repeat order, mana invoice untuk order koreksi gitu kan, mana invoice yang pakai faktur pajak, mana invoice yang tidak pakai faktur pajak gitu ya, dibuatin baik yang bahasa Inggris atau dua-duanya ya, sehingga nanti vendor tinggal pakai ya. Si finance tinggal share dalam format Word atau Excel, nanti vendor tinggal pakai ya. Itu solusinya ya, dikasih panduan saja misalnya, selesaikan masalah kan. Terus miskomunikasi dengan gudang, bahas lagi, oh ternyata notifikasi kedatangan yang nggak dikomunikasikan. Kalau begitu nanti dari procurement perbaiki prosedur. Saat vendor itu mau mengirim barang, ada notifikasi ke procurement yang sisi kepada gudang. Dan asking permit dulu ke gudang, apakah Anda bisa terima jam 5 sore? Ya, in case melewati jam waktu misalnya. Jangan ujuk-ujuk datang. Ya. Nah itu, jadi tim terkaitnya hadir, sehingga solusi bisa terapkan. Ya. Itu kurang lebih. Jadi vendor development itu bisa menjadi program yang panjang dan detail gitu ya. Makanya di vendor management, Bapak itu masih konsen ya melihat gitu, dari kualifikasi, dari seleksi, order management, relasi dengan para user ya, serah terima, masalah-masalah yang muncul di lapangan ya, dari mulai seleksi, survei, seleksi, realisasi order, serah terima, settlement ya, dinamika yang berkembang itu dipantau satu persatu. Dan kita lihat juga gitu, apakah memang ini vendor yang tidak mampu atau kitanya yang kurang komunikatif ya, atau pesertanya terlalu berat, itu apa gitu ya, atau ada faktor X dari luar yang menghambat, nanti dibahas itu pas di vendor development itu disertai dan selalu dalam meeting dan briefing ya. Dan sekarang meeting briefing bukan lagi isu yang sulit ya. Kalau dulu mungkin meeting itu jadi problem karena kita dibatasi jarak dan waktu, dan metodenya hanya tatap muka. Dulu ada sih telekonferensi, sudah ada dari dulu ya, saya ingat tuh tahun 89 saja sudah 89, tahun 95 telekonferensi sudah ada, tapi mahal sekali dan hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa invest. Dan nggak seperti sekarang Bapak Ibu cuma tinggal cari kuota, enggak. Dulu tuh harus langganan sama Indosat, sediakan LCD infocus atau TV layar besar ya, dulu LCD infocus, internetnya internet satelit dan dalam meeting tertentu semua pakai headset atau apa gitu kan. Kalau sekarang simple, headset yang murah, internet yang murah. Jadi telekonferensi itu baru mulai populer ya saat COVID kemarin ya, terutama kemudian muncullah aplikasi-aplikasi meeting online. Sebelumnya sesuatu yang agak berat, agak mahal gitu kan, dan yang tidak aman. Sehingga sekarang meeting vendor, diskusi, interaksi dengan vendor tidak harus selalu tatap muka. Jarak waktu bukan masalah, kita bisa gunakan teknologi gitu kan. Dan meeting nanti bisa dibikin hybrid, yang bisa hadir silakan, yang nggak bisa hadir tapi datangnya dari jauh silakan. Ya, misalnya ada vendor dari Medan, dia nggak bisa hadir ke Jakarta, ya nggak apa-apa, Bapak di meeting online saja. Ini ada orang Jabodetabek mau hadir, silakan juga gitu kan. Nah, sekarang nggak ada masalah. Tim terkait pun juga sama. Dulu mungkin mau ajak orang finance ikut meeting, nggak usah lagi sibuk. Nah sekarang nggak, dia buka Zoom-nya, pantau aja sambil kerja, gitu kan? User, marketing, finance, IT, gudang, sambil kerja sambil mantau meeting, bisa gitu kan? Kalau sebelumnya dia harus datang, kasih perwakilan, dan kemudian dia beralasan pekerjaan dia terganggu oleh meeting. Sekarang nggak, Anda punya teknologi, gunakan itu sama optimal. Ya, baik. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan terkait materi yang hari ini kita bahas dan kemarin. Tidak ada yang menceritakan soal umum atau soal khusus, silakan. Baik dari Pak Victor, Pak Bobi atau Bu Eja, jika mau ditanyakan silakan. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Komaria, jika ditanyakan.
sebenarnya untuk vendor management itu dia dinamis sekali ya Pak, yang tergantung Betul. situasi, tergantung dengan vendor pun. Terlebih di AHM ini kan ada vendor itu bermacam-macam ya Pak. Contoh saya bilang itu ada di aksesoris dan liquid oil, emas. Ya. Dan juga yang mungkin lebih ke sharing aja sih Pak, yang mungkin yang dialami kendalanya saat vendor management itu lebih ke arah komunikasi aja sih Pak. Di sini memang yang udah disebutkan juga oleh Pak ini, memang kita sedikit ada permasalahan itu di forecast ya. Memang itu jadi salah satu kesulitan, dimana dari segi demand mempunyai kebutuhan demand yang besar dan supaya juga memiliki kapasitas yang terbatas, dan kondisinya kebalik, kapasitas yang besar dan demandnya tiba-tiba berkurang karena faktor di lapangan. Nah itu yang sih Pak yang jadi unik dan juga jadi apa ya? Jadi ilmu Pak tiap vendor. Kemudian vendor sih Pak itu lebih ke sana sih. Jadi kurang lebih relate sih yang dikatakan oleh Pak Denny. Dan kalau mau diomongin solusinya juga pendekatannya agak gampang kan? Betul. Bahkan kalau isunya dari forecast itu bahkan ujungnya ke manajemennya sendiri. Saya tuh kemarin tuh baru ngasih training ke sebuah perusahaan yang custom order gitu kan. Hanya sebenarnya habis training saya mau ketemu ya minimal sama GM ya. Suruh ketemu direksi, ketemu sama GM. Jadi si orang PPIC itu mengeluh, kami tuh nggak bisa dapat pattern forecast karena di sini forecastnya blank gitu ya, benar-benar ada ribuan variasi order. Karena ternyata pabriknya pabrik custom ya, dia bikin packaging untuk untuk makanan ya, kayak packaging ya untuk produk makanan. Tapi ternyata perusahaan itu tidak membatasi order dari customer. Padahal setahu saya perusahaan packaging itu biasanya spesialis. Dia bisa terima semua jenis packaging gitu kan. Sehingga ini pabrik luar biasa, dan memang dia punya berbagai mesin ya, dari mulai kemasan plastik, kemasan kardus, kemasan styrofoam, dia bisa semua. Padahal setahu saya biasanya perusahaan packaging itu spesialis ya. Jadi dia bisa terima ukuran order apa saja sampai order personal. Wah kacau benar perusahaan. Memang dia masih skala mana, lokasi yang di Bali kan. Dan kita mungkin paham pasarnya Bali ya, karena Bali bukan benar-benar kawasan sentra industri, jadi mungkin konsumen macam-macam. Cuma akhirnya yang pusing bagian forecast dan purchasing gitu. Mesennya bisa jumpalitan, dan hebatnya perusahaan bisa terima apa saja. Orang mesen 10 dilayani, orang mesen 1 juta unit dilayani. Hanya sebenarnya kalau ini PPIC pasti nggak ketemu paten forecastnya. Bahkan dia punya banyak customer yang gosok. Kalau di AHM mungkin ada customer yang repeat ya. Di sana ada customer yang gosok, dan customer gosok yang gede-gede. Mungkin sekali pesan akhirnya kecewa, nggak datang lagi gitu kan. Muncul yang lain kecewa, nggak datang lagi ya. Macam-macam. Sehingga sebab ngobrol sama GM, terus saya bilang, saya mau tahu sih order kalian apa. Ternyata ordernya luar biasa. Ada ribuan requisition dari customer dan sifatnya custom semua, sehingga desain engineering-nya macam-macam. Waduh, Pak Sedap kalau seperti ini, maka tim Bapak kelabakan terus. Kalau mau, perusahaan mesti memilah gitu. Pertama mungkin badan hukumnya dibuat jadi banyak, di mana perusahaan packaging kardus satu sendiri, karton satu sendiri, perusahaan packaging seal box satu sendiri, perusahaan packaging plastik satu sendiri gitu kan, wrapping satu sendiri ya, dipisah-pisah atau divisi-divisi gitu kan, dan ada tim yang khusus. Itu pertama. Kedua, dimensi order jenis spek barangnya Anda batasi, walaupun custom ada batasannya. Saya kasih ilustrasi percetakan gitu. Percetakan saya hanya mengunci spek, namanya kartu nama atau ukurannya sekian ke sekian, nggak bisa bebas-bebas semaunya gitu kan. Formatnya sekian. Kalau Anda ikutin semuanya, ya memang nanti dapat ke komersil. Tapi di bisnis kan Anda bisa jadi pemain spesialis atau generalis. Jadi isunya di manajemennya. Nah, di manufaktur, apa yang menjadi isu misalnya? Ketika forecast itu menjadi ekstrim, ya. Apakah demand management yang tidak terdeteksi, terbaca? Tapi kan nanti kita balik lagi ke rantai pasarnya nih, rantai manajemen pasarnya. Setahu saya, demand management itu menjadi liar kalau perusahaan manufaktur langsung handle market, bukan melalui distributor.
tapi handle langsung market. Hanya kita produksi langsung jual ke konsumen. Dan kita terima semua segala macam jenis konsumen kayak tadi pesan packaging itu demand menjadi liar. Tapi ketika kita menjual ke distributor, harusnya ada cut off. Kita hanya ngurusin urusan kita, distributor ngurusin urusan pasar. Jadi volatile-nya pasar bukan urusan pabrik, karena pabrik sudah memberikan margin buat distributor. Misalnya dari pabrik itu 10.000, di retail jadi 20.000. Nah, jaringan distribusi mendapatkan separuh harga untuk mengcover seluruh biaya dan risiko bisnisnya. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang perusahaan distributor itu bukan orang lain, tetapi masih grup usaha sendiri. Sehingga hanya apa yang terjadi, volatile-nya distributor, ya, apa namanya istilahnya kalau di imunologis itu belum efeknya ya, ketidakpastian di pasar distributor dilempar ke pabrik gitu. Harusnya volume cuma dipegang sama distributor, tidak dilempar ke pabrik. Jadi pabrik pokoknya Anda pesan 1.000, saya kasih 1.000. Nah, Anda nggak laku urusan Anda nanti gitu kan. Kami lempar ke Anda 1.000, itu kan terjadi kayak di consumer goods tuh. Bapak Ibu kan suka temukan kadang-kadang para distributornya Nestle ya, Unilever suka diskon harga kan. Karena itu terjadi ada barang-barang yang ternyata tidak laku di pasar, diretur kepada distributor. Tapi distributor nggak bisa retur ke pabrik. Hanya apa yang dilakukan? Diskon. Dijual harga diskon yang lewat marketplace ya. Nah, sehingga di consumer goods agak aman tuh. Ini ya. Tapi di consumer goods saya lihat distributor itu memang pihak ketiga yang tidak ada kaitan dengan si pabriknya. Kalaupun masih kaitan, ada batasan. Nah, di beberapa manufaktur, karena distributor itu adalah masih bagian dari bisnisnya juga, perusahaan yang lain, tanpa sadar ketidakpastian pasar itu dilempar ke pabrik. Sehingga akhirnya Bapak tidak punya lot produksi yang konstan gitu. Naik turun juga ujungnya, kayak order custom. Tapi di consumer good, karena consumer good mungkin isunya ke ini ya, ke stop production ya, sama ini loss stop production. Jadi kalau satu lot tuh harus bikin 1.000, itu nggak bisa di stop gitu. Kalau di pabrik kayak pakai rantai apa namanya itu, mesin produksi yang bergerak itu ya, yang terus bisa bikin sabun, bikin parfum. Itu kalau sekali dia bikin 1.000 itu harus 1.000, nggak bisa dikurangi lagi, gitu kan? Nah, beda kalau kayak perakitan ya. Kalau perakitan kan bisa dihandle satu-satu. Tapi kalau walaupun dia rantai proses, tapi kalau di pabrik kan dia massal tuh, sekali bikin 1.000 gitu kan. Sehingga hanya pokoknya kalau Anda minta 10.000 saya kasih. Laku nggak laku urusan kamu gitu kan. Coba kan dapat varian dari harga. Nah, mungkin di otomotif berbeda gitu, sehingga gejolaknya di pasar kelempar juga ke pabrik. Hanya pabrik yang tadinya siap-siap produksi banyak mendadak turun, kan tiba-tiba dapat info listingnya turun gitu ya, closing listingnya banyak yang cancel gitu kan. Tapi tiba-tiba di satu waktu mendadak banyak yang kredit, sehingga aja muncul permintaan sampai tinggi sampai inden. Sudah dipenuhi inden, tiba-tiba indennya batal semua. Hanya pabrik nggak mau kelebihan stok, di-cut. Hanya kita melihat forecast. Keprokuran menjadi masalah. Vendor tiba-tiba harus menyediakan 10.000 unit, padahal cuma bisa masuk 5.000 unit. Nggak bisa simsalabim. Terus di satu waktu udah bikin 10.000 unit, batalin lagi. Kebetulan kalau barangnya bisa substitute dengan vendor lain ya, dengan buyer lain. Di cancel Yamaha, di cancel Honda, diambil Yamaha, masih mending. Ini kan tidak kadang-kadang kan, kalau di cancel Honda ya nungguin Honda pesan kan. Mungkin itu ke strategi distribusi yang mesti diperbaiki, itu level manajemen. Karena saya lihat di consumer goods aman. Bahkan juga saya bilang, coba bikin batasan antara lingkupnya sales dengan lingkupnya distribusi dengan produksi. Jangan dijadikan satu rantai proses. Juga nanti kita akan ketemu idle di finish good, gitu kan. Kalau ada masalah kelebihan di bahan baku jadi masalah nih, kurang lebih. Tapi kalau di finish good kita bisa cari cara. Tapi kalau custom mungkin repot kan, karena kalau dia nggak laku itu barang diapakan, karena nggak bisa jual ke orang. Tapi kalau production massal kan masih ada cara. Jadi mungkin ini lebih ke isu ini SNOP sebetulnya. SNOP yang harus dibahas dengan manajemen. Nah, saya lihat di perusahaan banyak yang jalankan SNOP, tapi gagal juga ya, karena mungkin komitmen untuk
action plan-nya nggak jalan, SNOP-nya tuh, sales operation planning-nya. Jadi koordinasi antara budgeting, planning, dengan actual demand. Ya. Nah, yang jadi enabler itu si actual demand. Nah, procurement terdampak ya. Mungkin vendor pun akhirnya tergopoh-gopoh kan. Begitu dikasih order banyak nggak senang karena dia nggak siap ya. Misalnya kita catering, senang kan kita ya. Misal kita cuma biasa klien masak 1.000 porsi sehari. Tapi begitu saya dikasih 10.000 porsi per hari buat besok, saya juga nggak happy gitu kan. Walaupun itu 10 kali lipat, karena besok masalahnya. Beda kalau saya dikasih 10.000 porsi itu buat 1 Januari, saya siap. Karena sekarang baru tanggal 14 ya. Saya masih punya waktu 2 minggu. Atau tanggal 25 lah, pesan 10.000 porsi, siap saya gitu kan. Tapi begitu saya di-order buat besok 10.000 porsi, pening kepala gitu kan. Jangan besok, mungkin seharian juga saya pusing. Gimana caranya nyiapin 10.000 porsi, di mana kemampuan kita cuma 1.000 porsi. Atau sebaliknya, sudah kita buatin 1.000 porsi, tiba-tiba konsumen mendadak cancel untuk besok. Itu juga kacau kan. Saya udah belanja bahan baku, apalagi makanan. Expiry-nya pendek. Sudah setengah proses, tiba-tiba cancel. Makanya si vendor begitu di order banyak nggak siap, begitu di cancel juga sedih gitu kan. Nah, mungkin itu order manajemennya harus diperbaiki. Dan order manajemen kita mesti bicara sama manajemennya gitu kan. Nah, karena sales cuma mandatori untuk eksekusi proses kerja, operasional juga eksekusi proses. Tapi direksi bisa memutuskan arah bisnis, gitu kan? Dan pikirannya long term. Urgent itu karena memandang bisnis pikirnya short term dan nggak mau kehilangan setiap peluang. Tapi ketika kita mengambil peluang itu, perusahaan nggak sadar bahwa dia nggak siap sebetulnya. Misalnya tadi dikasih order catering 10.000 untuk hari Senin. Saya langsung bilang bisa aja. Padahal dari proses bisnis saja kita cuma punya 1.000 porsi per hari mampunya. Gitu. Maksain 10.000. Amazing aja gitu. Apalagi kalau waktunya mepet. Hanya sih bisa ya, misalnya buat Senin, mau sanggup nih. Tapi hanya saya dari hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu, Rodi gitu, kerja Rodi ya dengan tim. Akhirnya dengan tergopoh-gopoh, Senin terpenuhi. Tapi kan jadi nggak sehat ya. Pegawainya capek semua, segala macam. Dan itu kemudian terjadi setiap hari. Itu sih. Jadi mungkin Bapak harus bahas ke isu ini Pak. Bapak ngobrol ke tim terkait ya di luar procurement tuh tentang SNOP. Mendudukan kembali sales operation planning gitu kan. Seperti itu caranya. Ya, SNOP benar sih. Betul ya. Dan SNOP itu nggak pernah tuntas gitu kan, karena isunya nggak pernah benar-benar digali dengan baik ya. Ya, terlalu umum jadi Pak ya. Dia terlalu umum. Dan di kita tuh ada karakter gini, kalau di meeting itu saya temukan, ini karakternya orang Indonesia ya. Kita menghindari membahas masalah. Gitu. Jadi masalah itu kita hindari. Padahal semua orang tahu, tapi kita ngomong di belakang. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya masalahnya ini. Tapi saat meeting tidak berani dibahas. Bahkan sampai level manajemen juga berlaku sama. Jadi seolah dia menghindari konflik, tapi tidak membahas masalah sesungguhnya. Hanya kita bahas masalah yang lain. Hanya solusi jadi nggak selesai kan. Bahwa masalahnya adalah mungkin ketidaktegasan dalam manajemen order. Dan ingin mengambil semua kesempatan tanpa menghitung kapasitas. Itu nggak mau dibahas, karena itu menunjukkan nanti weakness perusahaan. Hanya kita mencoba cara lain, apakah ini mungkin? Hanya apa solusinya jadi nggak selesai. Jadi itu saya lihat tuh model meeting di Indonesia tidak berani membahas masalah sesungguhnya. Nah itu mungkin perlu leader yang cukup berani bisa bicara ya. Dan tapi juga bukan asal bicara. Kalau asal bicara kayak politisi, bukan asal bicara tapi juga langkah konkret. Mungkin di SNOP coba lihat, kan harusnya reforma model SNOP itu bagus tuh. Secara konsepnya ya, tapi kenapa di lapangan SNOP meeting cuma begitu-begitu aja kan? Berarti datanya nggak diulang, karena saya lihat di SNOP meeting tuh datanya nggak dianalisis dengan tajam, tapi yang bicara asumsi, padahal data tersaji dengan detail. Tapi pas ngebahas bukan mengolah data, tapi mengolah asumsi. Kadang datanya nggak dibaca, cuma dibaca sekilas, langsung nyimpulin, langsung bikin solusi. Itu sih salah satu ya di meeting manajemennya mungkin yang coba diperbaiki juga. Terutama relasi dari VM kepada user dan planner gitu. Dan teman-teman tim sales juga perlu banyak dilibatkan karena enabler ketidakjelasan tuh, ketidakpastian datang dari mereka. Teman-teman sales dilibatkan dalam meeting-meeting operasional lebih sering lagi. Itu salah satu caranya.
Oke, baik, ada lagi? Silakan dari Pak Bobi atau Bu Edia. Itu Pak Denny. Cukup ya. Kalau begitu, terima kasih nih setelah 2 hari ini ya. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya jika mungkin terlalu cepat ada kekurangan, tapi nanti kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut dan ini nanti bisa bertanya via Mbak Komaria dan tim yang di Johnson Indonesia ya. Itu mungkin kalau lebih dari saya kembalikan kepada Mbak Komaria. Silakan Mbak Komaria.